Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Imas Nurbayati di Mapel PKWU. Kali ini Ibu akan memaparkan mengenai tanaman pangan di kelas 10 semester 1. Apa kabar anak-anakku? Para calon entrepreneur, semoga sehat selalu dan semangat. Oke, kita mulai. Oke, mengenai tanaman pangan. Tanaman pangan adalah sumber utama karbohidrat dan protein yang berguna untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Tanaman pangan dikelompokkan, ada yang berdasarkan umur, ada yang berdasarkan jenis. Yang berdasarkan umur ada tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman pangan semusim adalah tanaman yang dapat dipanen dalam satu kali musim tanam antara 3-4 bulan. Contohnya jagung, kedelai, singkong itu 6-8 bulan. Tanaman pangan tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh setelah menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, misalnya sukun dan sagu. Jenis tanaman pangan menjadi 3 kelompok, ada serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kelompok serelia dan kacang-kacangan adalah tanaman pangan yang menghasilkan biji atau bulir sebagai bahan makanan seperti padi, gandum, jagung, dan sorghum. Kelompok tanaman kacangan seperti kedelai, kacang tanah, kacang merah, dan kacang hijau. Sedangkan tanaman umbi-umbian adalah tanaman yang menghasilkan umbi batang atau umbi akar sebagai produk hasil budidaya seperti ubi jalar, singkong, talas, dan kentang. Kelompok serelia, pertama padi. Tanaman padi ini memiliki nama latin yaitu Oryza sativa L. Padi ini masuk dalam tanaman berumur pendek atau semusim sekitar 3-4 bulan. Padi dapat tumbuh di daerah dengan ketinggian sekitar 0-650 meter dpl yang berhawa panas. Padi memerlukan air atau curah hujan dan sinar matahari serta angin yang cukup untuk pertumbuhannya. Padi juga pada umumnya ditanam di persawahan, tapi ada juga yang ditanam di rawa dan padi gogo. Padi merupakan tanaman yang memiliki jenis akar serabut dan daun yang mirip rerumputan. Selain itu, padi juga memiliki batang yang beruas-ruas. Bunga padi atau malai muncul dari buku paling atas. Buah atau biji dari tanaman padi itu disebut gabah. Gabah ini nantinya diolah menjadi beras yang kemudian dimasak menjadi nasi. Yang kedua adalah jagung. Tanaman jagung memiliki batang yang beruas dan berbuku yang pada setiap bukunya ditumbuhi daun. Jagung memiliki 2 jenis bunga, yaitu bunga jantan yang terletak di ujung batang dan bunga betina ada di tengah batang. Jagung dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis sedang hingga panas. Jagung biasanya ditanam di lahan kering dan tidak cocok ditanam pada lahan yang tergenang air seperti sawah. Tanaman ini dapat dipanen sebanyak 3 kali, yaitu 120 hari. Yang ketiga adalah gandum. Gandum banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuat tepung, terigu, mie, roti, dan sereal. Gandum mempunyai cara penanaman yang serupa dengan padi, namun lebih mudah. Gandum dapat ditanam pada ketinggian sekitar 800 meter dpl dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius dengan kelembapan udara tinggi dan curah hujan yang cukup. Yang keempat adalah sorghum. Sorghum adalah tanaman yang serupa dengan jagung, namun masih jarang ditemui loh di Indonesia. Tanaman serbaguna ini dapat ditanam di daerah kering. Sorghum dapat dikembangbiakan dari biji. Tanaman sorghum berasal dari negara Afrika, tepatnya di sekitar wilayah sungai Niger. Saat ini sorghum menjadi primadona pengganti beras karena kandungan nutrisi dan manfaatnya yang beraneka ragam. seperti memiliki kadar protein yang paling tinggi dibanding tanaman pangan jenis sereal lainnya.
Sekarang adalah kelompok kacang-kacangan. Yang pertama adalah kedelai. Tanaman kedelai berasal dari Korea dan termasuk tanaman semusim yang memiliki umur antara 75 sampai 90 hari. Kedelai dapat ditanam di lahan yang kering atau di sawah seusai panen padi. Ciri tanaman kedelai ini memiliki tinggi antara 40 sampai 90 cm serta memiliki daun tunggal dan daun bertiga. Daun dan polong kedelai memiliki bulu. Polong kedelai yang sudah masak ditandai dengan kulit polong yang berwarna coklat. Yang kedua adalah kacang tanah. Kacang tanah merupakan tanaman yang berasal dari wilayah Amerika Selatan. Sama seperti kedelai, kacang tanah dapat ditanam di lahan yang kering atau sesudah panen padi. Tanaman ini dapat dipanen setelah 3 bulan ditanam. Batang dan daun tumbuh ke atas, sedangkan kacangnya tumbuh di dalam tanah. Yang ketiga adalah kacang hijau. Dalam bahasa Latinnya, kacang hijau disebut Vigna radiata. Adalah sejenis tanaman polong-polongan yang tumbuh di daerah tropis. Kacang hijau ini memiliki sumber protein nabati yang tinggi dan kaya akan mineral yang di dalamnya mengandung fosfor dan kalsium yang dapat menguatkan tulang. Kacang hijau dapat ditanam pada daerah yang kadar pH tanahnya sekitar 6,7. Selain itu, kacang tanah akan subur di daerah yang memiliki temperatur udara sekitar 25 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udara sekitar 50% sampai hingga 80%. Tanaman kacang hijau dapat dipanen setelah berumur 55 sampai 65 hari atau sekitar 2 bulanan. Kacang hijau dapat dikembangbiakan dari bijinya. Sekarang kelompok umbi-umbian. Umbi adalah organ tanaman yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Organ yang membentuk umbi adalah akar atau batang. Jenis umbi-umbian seperti singkong. Tanaman singkong ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh di berbagai daerah dan di tanah yang gembur. Singkong dapat dikembangbiakan melalui batangnya. Umbi dari singkong tumbuh di dalam tanah, kulitnya berwarna kecoklatan, sementara umbi dalamnya berwarna putih. Singkong atau ketela pohon memiliki rasa tawar. Yang kedua adalah ubi jalar. Ubi jalar tumbuh merambat di atas tanah. Umbinya memiliki rasa manis. Umbi jalar ada yang berwarna putih, ungu, dan orange. Ubi jalar dapat dikembangbiakan dengan cara stik batang atau dengan ubinya langsung ditanam. Sekarang perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Sebelum menjalankan usaha pertanian ini, sebaiknya kita memastikan produk tanaman pangan yang menjadi kebutuhan utama di daerah sekitar dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi di masyarakat. Peluang usaha pertanian tanaman pangan ini memiliki prospek yang cerah loh. Untuk memulai usaha ini perlu diperhatikan pertama modal awal, kemudian bahan yang dibutuhkan serta proses penanamannya, dan sumber daya yang dibutuhkan sama seperti usaha yang lainnya seperti manusia, modal, adanya bahan atau bibit, adanya mesin dan peralatan, kemudian pasar dan informasi. Sekarang sistem produksi budidaya tanaman pangan. Teknik budidaya tanaman pangan berperan sangat penting dalam menentukan keberhasilan usaha budidaya. Selain itu, pemilihan bibit, ketersediaan air, dan pelindung tanaman juga termasuk ke dalam hal-hal yang dapat menentukan keberhasilan budidaya tanaman pangan. Berikut tahapan proses yang harus dilakukan untuk budidaya tanaman pangan. Pertama, pengolahan lahan. Yang kedua, persiapan benih dan penanaman. Yang ketiga, pemupukan. Yang keempat, pemeliharaan. Yang kelima, pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Yang keenam adalah panen dan pasca panen. Untuk kali ini cukup pemaparannya, nanti kita lanjut di bagian yang kedua.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur.